Ukraina gagal mendapatkan hasil dari serangan musim panasnya tahun 2023 lalu. Di tahun ini giliran Rusia mengambil inisiatif. Lantas bagaimana hasilnya sejauh ini? Saat Ukraina kekurangan personel, amunisi, dan parit, Rusia pada musim semi lalu meluncurkan operasi ofensif terbesarnya sejak invasi dimulai tahun 2022. Namun dengan sekitar 2 bulan musim panas yang tersisa, Rusia belum bisa mencapai tujuan paling ambisiusnya. Sejujurnya tidak ada terobosan besar bagi Rusia maupun runtuhnya garis depan Ukraina secara umum. Kemajuan yang dicapai militer Rusia terjadi lambat dan dengan biaya yang sangat besar. Namun pasukan Rusia terus maju, terkadang dengan kecepatan yang baik. Sejumlah laporan terakhir menunjukkan situasi kritis di dekat Pokrov, di mana Rusia berhasil mengambil 9 km dalam 1 minggu. Kota Mirnohrad berjarak sekitar 22 km. Jika Rusia bisa memasuki kota ini, mereka akan mendapatkan zona konsentrasi dan akumulasi, dan akan dapat menyerang Pokrov. Aglomerasi Pokrov Mirnohrad adalah wilayah pertahanan terakhir sebelum wilayah Dnipro-Petrov. Deep State, sebuah blog perang Ukraina, juga melaporkan adanya penarikan pasukan yang kacau dari salah satu brigade infanteri di daerah yang sama. Ini telah menyebabkan hampir terkepungnya brigade mekanis terpisah ke-31 di dekat desa Progres. Skenario terburuk bagi Ukraina mungkin telah dihindari, tetapi masih dalam lintasan negatif. Michael Kaufman, seorang peneliti senior di Carnegie Endowment yang baru-baru ini kembali dari perjalanan penelitian di garis depan, mengatakan Ukraina kemungkinan besar akan kehilangan lebih banyak wilayah selama beberapa bulan mendatang. Pada awal kampanye ini, ada beberapa prediksi yang membingungkan tentang serangan kilat Rusia yang akan berlangsung hingga ke Kiev. Tetapi hal itu sekarang hampir tidak mungkin. Hanya saja Rusia masih memiliki satu tujuan teritorial yang lebih utama, yakni merebut semua atau sebagian besar wilayah Donetsk. Ini adalah salah satu tujuan perang yang dinyatakan Vladimir Putin. Dan semua yang telah dilakukan Rusia di medan perang sejauh ini telah diarahkan pada tujuan itu. Faktor waktu, kesempatan, dan pertimbangan politik berperan dalam tujuan tersebut. Rusia jelas berharap kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika pada bulan November mendatang. Ini diperkirakan akan membuka jalan dilakukannya perundingan. Jika dan ketika perundingan damai dimulai menguasai Donetsk, maka mereka pada posisi yang baik untuk berunding. Moskow akan berusaha mempertahankan apapun yang mereka duduki saat senjata tidak lagi bersuara. Jika pada saat itu mereka menguasai kota-kota Donbas yang tersisa, mereka dapat menjual hasil tersebut sebagai kemenangan bagi rakyatnya. Jelas juga bahwa Rusia saat ini memiliki keunggulan dalam hal manusia, peralatan, dan amunisi. Tetapi mereka dapat terkikis pada akhir tahun, sehingga mereka perlu menggunakan jendela dominasi ini selagi bisa. Sebenarnya bagaimana rencana dari serangan musim panas Rusia ini? Rencana yang dijalankan Rusia memiliki semua ciri khas Jenderal Valery Gerasimov, yakni melakukan banyak upaya di garis depan. Para kritikus mengatakan ciri khas Gerasimov lainnya adalah kerugian besar, penyebaran upaya yang tidak ada gunanya, dan kurangnya urgensi yang mencegahnya memanfaatkan peluang yang ada di hadapannya. Cabang-cabang utamanya meliputi serangan lintas perbatasan dari wilayah Belgorod ke timur laut Kharkiv. Ini untuk menarik pasukan cadangan Ukraina dari Donbas. Cabang yang lain adalah serangan ke arah sungai Oskil di selatan Kupiansk untuk mengancam Kharkiv dari arah lain. Dan 2 serangan utama lebih jauh ke selatan, yakni dari Bahmut ke arah Chasiv Yar dan dari Avdiivka ke kota Pokrov. Selama kurang lebih 1 bulan terakhir, serangan susulan telah berkembang di New York dan Toretsk di antara pertempuran untuk Chasiv Yar dan Pokrov. Ada juga serangan lebih jauh ke selatan yang ditujukan untuk mengancam Kurakove yang menjadi jangkar posisi Ukraina di sana. Kita lihat pertempuran di Kharkiv.
Serangan 10 Mei di Kharkiv adalah serangan lintas batas langsung pertama dalam skala besar sejak 2022. Serangan memiliki dua tujuan, yakni untuk membangun zona penyangga guna mencegah serangan dan penyerbuan Ukraina ke wilayah Belgorod. Kedua, untuk mengalihkan cadangan Ukraina dari garis depan utama di Donbas. Yang pertama jelas gagal. Meskipun awalnya berhasil, Rusia dengan cepat kehabisan tenaga dan mulai kehilangan wilayah. Mereka sekarang terkurung dalam dua pertempuran di sekitar Vovchansk dan Lukiansk. Keduanya hanya beberapa kilometer saja dari perbatasan Rusia-Ukraina. Tujuan kedua lebih berhasil. Ukraina terpaksa mengalihkan beberapa brigade dan batalion dari tempat lain di garis depan untuk menahan ancaman. Kurangnya cadangan bergerak menjadi pertanda, yakni perolehan Rusia baru-baru ini terhadap New York, Toretsk, dan Pokrov semuanya ditandai dengan kurangnya pengganti Ukraina untuk memperkuat garis depan. Sekarang kita lihat serangan di Donbas. Hal yang aneh adalah kegagalan Rusia untuk memanfaatkan keberhasilan mereka memaksa Ukraina memindahkan pasukannya. Kaufman mengatakan saat ini menjadi jelas Rusia melancarkan serangan ke Kharkiv sekitar sebulan sebelum direncanakan. Ide awal dari serangan ini adalah untuk mengejutkan Ukraina. Memang berhasil, tetapi Rusia juga terkejut. Korps Angkatan Darat keempat yang ditugaskan untuk operasi itu belum menyelesaikan pelatihan dan ada jeda sekitar sebulan sebelum serangan benar-benar dimulai di Donbas. Faktanya ketika operasi Kharkiv mulai goyah, Komandan Tinggi Rusia akhirnya menarik pasukan dari Donbas untuk dikirim ke utara. Penundaan ini mungkin menyelamatkan Ukraina dari kehancuran. Lantas bagaimana dengan pertempuran Porkov dan Chasiv Yar? Pertempuran di Donbas tidak pernah benar-benar berhenti sejak musim dingin. Namun sejak 10 Mei, hari dimulainya serangan di Kharkiv, Rusia telah maju paling jauh 6 km arah Porkov, kira-kira sama ke arah Progress dan New York. Mereka praktis hanya bergerak sejauh 3,2 km dalam serangan mereka di Chasiv Yar, sebelum kemudian terhenti di sepanjang kanal di sisi timur kota.